Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 7 ingin menjelaskan presentasi tentang RPL, yaitu dengan judul Sistem Absensi Guru Berbasis Web dengan QR Code pada SMK Cibitung 1 dengan metode Agile. Di sini perkenalkan, nama saya Hilmi Safirul Iman dan samping saya Perkenalkan, nama saya Egen Syamil dan kanan saya Muhammad Marsal. Oke, sekarang kita lanjut untuk next slide berikutnya. Di sini ada daftar simbol dan di sini ada juga simbol activity diagramnya. Simbol use case dan simbol sequence diagram. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Oke. Bab 1 pendahuluan akan dimulai oleh saya. Latar belakang. Teknologi informasi komputer saat ini sudah berkembang sangat pesat. Di era yang serba praktis dan fleksibel, membuat berbagai kebutuhan informasi bisa diperoleh dengan mudah. Perkembangan teknologi informasi tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi komputer. Karena komputer merupakan media yang dapat memberikan kemudahan bagi manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Menurut Setiawan pada tahun 2017, absensi merupakan salah satu cara agar kita dapat mengetahui bahwa orang yang bersangkutan menghadiri suatu kegiatan, baik kegiatan belajar mengajar atau kegiatan lainnya, atau yang berkaitan dengan pekerjaan. Berbagai macam cara absensi, ada yang manual seperti dipanggil satu persatu, atau bahkan yang menggunakan teknologi. Menurut Cahyadi pada tahun 2009, di era saat ini, peran teknologi sangat besar dalam berbagai hal, tidak terkecuali untuk permasalahan absensi. Absensi yang berbasis teknologi sudah dapat lazim digunakan di masyarakat. Masyarakat era saat ini sangat menyukai kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari penerapan teknologi. Absensi yang berbasis teknologi ini dipilih menjadi alternatif, yaitu salah satunya absensi berbasis web. Menurut Yuntriani dan Hashim di tahun 2019, absensi guru di sebuah sekolah pada umumnya dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk mengetahui apakah guru yang bersangkutan sakit, izin, atau terlambat, yang nantinya data ini akan dimasukkan ke data absensi guru. Data guru ini diantaranya adalah ada NIP, nama guru, alamat, dan nomor telepon dari si guru tersebut. Dari data absensi guru, sekolah dapat menilai tingkat kedisiplinan pada setiap guru tersebut. Hasil ini juga berfungsi untuk mendapatkan rekap data absensi untuk setiap guru pada setiap tahunnya. Data absensi guru yang sudah ada sebelumnya tidak bisa memenuhi kebutuhan pengguna pada saat melakukan pengisian absensi guru karena sekolah masih menggunakan sistem absensi secara manual. SMK Cibitung 1 yang merupakan tempat kami kerja praktek di SMK tersebut masih menggunakan absensi dengan cara manual, memiliki beberapa kendala diantaranya yaitu data absensi yang mudah rusak, sering hilang, sulitnya dalam pencarian data, serta lambatnya waktu dalam pengolahan data, maka dapat dianggap bahwa masih banyak sistem informasi yang belum diterapkan. Salah satunya adalah sistem absensi guru ini. Penyimpanan data guru masih dilakukan menggunakan metode lama yang kurang efisien dan efektif, sehingga mempersulit dalam mengakses data yang disimpan. Data guru yang banyak dan sering berubah-ubah tiap semesternya, maka sangat sulit mengatur data. Untuk mengatasi masalah tersebut, akan dirancang sebuah database yang menangani proses pendataan guru dalam bentuk komputerisasi sehingga dapat membantu dalam pencarian data informasi. Dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada, penulis ingin memberikan solusi dengan merancang sistem absensi guru berbasis web. Maka dalam penyusunan kerja praktek ini, penulis membuat program berbasis web dengan judul Sistem Absensi Guru Berbasis Web dengan QR Code pada SMK Cibitung 1. Oke, saya akan melanjutkan tentang identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang dari masalah di atas, maka berikut beberapa identifikasi masalah yang didapat. Yang pertama, absensi guru di SMK Cibitung 1 masih manual. Yang kedua, proses pengelolaan data yang sangat lambat. Dan ketiga adalah proses pendataan absen yang sudah ada bersifat tertulis mengakibatkan data tersebut tidak tersimpan dengan rapi dan baik. Rumusan masalah yang pertama ada absensi guru manual yang lambat. Proses absensi guru di SMK Cibitung 1 masih dilakukan secara manual, menyebabkan lambatnya pengumpulan dan pencatatan data absensi. Keterlambatan ini dapat mengganggu kegiatan pembelajaran dan administrasi sekolah secara keseluruhan. Yang kedua ada pengolahan data yang sangat lambat. Setelah absensi guru dikumpulkan secara manual, proses pengolahan data juga berjalan sangat lambat. Hal ini dapat menghambat upaya pengambilan keputusan yang cepat dan akurat oleh pihak sekolah, serta memperlambat pelaporan kepada pihak terkait. Yang ketiga ada penyimpanan data absensi yang tidak rapi dan baik. Data absensi yang tercatat secara tertulis cenderung tidak tersimpan dengan rapi dan baik. Kondisi ini menyebabkan resiko kehilangan data, kesulitan dalam mencari informasi, dan potensi kesalahan dalam penggunaan data absensi untuk keperluan administrasi dan evaluasi.
Oke, di sini saya menjelaskan batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, batasan masalah dalam membangun aplikasi ini yaitu output menghasilkan laporan absensi guru. 2. Metode yang digunakan pada pembuatan aplikasi ini adalah Agile. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan menggunakan kode Ignite. Tujuan penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dalam pencapaian sistem ini adalah sebagai berikut. 1. Membuat sistem absensi guru SMK Cibitung 1 lebih modern. 2. Membuat progres pengolahan data lebih cepat dan efisien. 3. Membuat database absen secara digital agar rapi dan terstruktur. Sekarang kita ada di bab kedua, yaitu tentang metode. Metode yang kita gunakan adalah metode Agile atau Agile. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Agile, yang merupakan pendekatan untuk pengembangan perangkat lunak dan manajemen proyek. Metode Agile melibatkan iterasi atau siklus pengembangan yang berulang, dengan fokus pada kecepatan dan responsivitas. Tahapan pengembangan meliputi requirement atau kebutuhan, desain atau perancangan, development atau pengembangan, testing atau pengujian, deployment atau implementasi, dan review atau peninjauan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari SMK Cibitung, sementara data sekunder diperoleh melalui sumber informasi online dan melalui perantara. Data primer yang kita maksud di sini adalah seperti daftar gurunya. Sekarang kita ada di bab 3 tentang pembahasan. Kita masuk ke pembahasan, yaitu adalah analisa sistem berjalan versus sistem usulan. Dari efisiensi dan kecepatan absensi manual, proses absensi manual memakan waktu lama karena harus mencatat satu persatu. Sedangkan absensi berbasis web dengan QR code, absensi ini bisa dilakukan dengan cepat dengan sekali pemindaian QR code, menghemat waktu. Yang kedua ada akurasi dengan ketepatan data. Absensi manual rentan terhadap kesalahan pencatatan dan manipulasi data. Sedangkan absensi berbasis web dengan QR code, data tercatat otomatis dan akurat setiap kali QR code dipindai, mengurangi resiko kesalahan dari manusia. Dan yang ketiga ada kemudahan akses dan pencarian data. Absensi manual, data sulit diakses dan dicari. Sedangkan absensi berbasis web dengan QR code, data dapat diakses secara online dan dicari dengan mudah, meningkatkan efisiensi. Yang keempat ada keamanan dan integrasi data. Absensi manual rentan terhadap risiko kehilangan dan manipulasi data. Sedangkan absensi berbasis web dengan QR code dilengkapi dengan fitur keamanan secara onboarding pengguna dan enkripsi data menjaga integritas data absensi. Berikut adalah activity diagram sistem. Yang pertama, jadi ini activity diagram sistem yang berjalan ya, yang sekarang masih digunakan oleh SMK Cibitung 1. Jadi langkah di awal itu kan staff TU itu dia mencetak lembar absen guru. Nah, si guru itu datang lalu ngisi lembar absensi guru. Setelah semua guru mengisi data absensi guru, nah nanti si staff TU-nya ini ngerekap absen harian. Setelah itu setelah merekap, si staff TU ini melaporkan hasilnya ke si koordinator guru. Selanjutnya berikutnya adalah activity diagram sistem usulan. Jadi di diagram yang akan kita usulan itu, yang tadinya manual, kita mengusulkan agar si absensi yang manual ini kita ubah menjadi ke lebih modern, yaitu dengan menggunakan web dan sistemnya scan QR code. Di sini ada alurnya. Dari staff TU itu memulai, lalu nanti dari sisi guru dia tinggal loginnya itu dia masukkan user dan password. Nah setelah itu dari sistem akan memverifikasi data. Apabila berhasil, nanti si guru itu akan masuk ke sistem dashboard. Setelah masuk ke sistem dashboard, si guru bisa masuk ke menu absensi dan si guru akan masuk untuk mengisi absensi masuk. Setelah itu, setelah data absensi masuk, nanti itu akan masuk ke sistem yang hasil outputnya akan hadir atau tidak hadir. Nah kalau misalkan dia hadir, nanti pulangnya si guru ini bisa untuk mengisi absensi keluar. Kalau misalkan dia tidak hadir, ya berarti cukup sampai tidak saja. Setelah mengisi absensi keluar, nanti kan data yang absensi keluar itu akan masuk lagi ke sistem. Nah dari si sistem ini
dia akan membuat lagi apakah si absen keluarnya itu hadir ataupun tidak. Outputnya ada dua. Setelah si guru ngisi itu ke sistem, nanti akan masuk ke menyimpan data absensi itu di sistem. Setelah menyimpan data absensi, nanti akan masuk ke menu laporan untuk mencetak hasil yang akan dilaporkan ke koordinator guru itu. Jadi staf TU itu di sini dia bisa memulai untuk memberikan linknya ke si guru, lalu mereka juga bisa mengontrol absensi masuk, bisa mengontrol yang masukkan data dari absen masuk dan absen keluar, lalu mereka juga bisa mengontrol untuk masuk ke menu pencetakan laporan itu. Use case login di sini terdapat dari guru, di situ ada di staf TU bisa menambahkan tambah data guru, update data guru, dan di situ dari guru dan staf TU di situ untuk cetak QR code. Dari guru disebut ada absen masuk, absen pulang, dan cetak laporan, dan untuk staf TU dan guru bisa logout. Berikut ini adalah entity relational diagramnya. Dan berikut adalah relasi tabelnya ya. Jadi ini database yang kita ada bagian user, ada loginnya, ada user group juga. Di dalam user group ini banyak ada operator, staf TU sebagai operator, terus guru dan karyawan yang lain kayak staff yang lain juga ada masuk ada di SQL. Jadi relasi database ini berisi database yang akan nantinya kita pakai untuk mengolah data absen guru. Ada dua ya. Pertama yang ini dan ini bongkarannya masih banyak. Nah, berikut adalah sequence diagram guru. Jadi sequence-nya nanti kan di awal ini untuk guru masukkan data untuk login. Jika misalkan loginnya gagal, maka akan login ulang. Apabila loginnya berhasil, nanti si guru melakukan input data absensi, yaitu absensi datang, dan apabila absensi berhasil, nanti akan masuk ke input data absensi pulang. Dan jika absensi berhasil, udah. Nextnya ada sequence diagram staf TU. Sequence diagram staf TU, di situ ada staf TU, di situ akan ada masukkan data. Jika gagal login ulang, maka akan terjadi input data ya. Input data, di situ lanjut ke mana login sebagai staf TU ya. Staf TU di situ ada input data. Untuk mengelola data tersebut, lanjut ke input data, mengatur data absensi masuk, input data, mengatur data absensi pulang, memproses data absensi, dan mencetak laporan atau hasil. Jadi berikut ini adalah sequence diagram staf TU. Jadi staf TU itu bisa mengelola login untuk dirinya sendiri. Apabila dia ingin mengelola aplikasi tersebut, dia juga bisa mengelola login untuk guru. Apabila ada guru yang nggak bisa masuk, jadi bisa minta itu password ke staf TU. Nah, si staf TU juga di sini memiliki wewenang untuk menambah data, mengupdate data, menginput data absen datang dan absen pulang, juga dia bisa mencetak laporan. Nextnya adalah flowchart. Flowchartnya kita bisa lihat dari atas, mulai staf TU memasukkan data guru, lalu data tersimpan di database. Nah, nanti di sini akan ada proses apakah berhasil login. Kalau misalkan guru berhasil login, dia akan lanjut ke proses yang selanjutnya. Guru memasukkan absen masuk dan keluar. Apabila gagal, dia akan mengecek lagi datanya udah ada atau belum nih si data yang gagal, si data si guru yang gagal untuk absen ini. Apakah memang belum didaftarkan atau apa, makanya dia gagal login. Kalau misalkan tadi dia berhasil login kan, guru akan masukkan absen masuk dan keluar. Selanjutnya adalah masuk ke mencetak laporan dan selesai. Berikut adalah screenshot UI sistem usulannya. Ini yang awal ada halaman loginnya. Nah, berikutnya ada dashboard, dan ini ada isi laporan data guru yang bisa ditambah, akan masuk ke menu. Untuk ini kita masih proses pengembangan sih, jadi belum bisa menampilkannya benar-benar udah selesai, masih proses deh.
selanjutnya selesai. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami dari presentasi untuk hari ini. Saya pamit undur diri. Saya Himi Samirul Iman dan samping saya ada Egano dan samping saya ada Masal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.